Chainsaw Man? Wow, what a way to name a manga. I wonder if the main character wears a thong in action. Ada beberapa hal yang selalu jadi permasalahan yang gak ada habis-habisnya dalam dunia perwibuan Indonesia, dan bahkan di seluruh dunia. Mulai dari waifu war antar 5 karakter yang bahkan lu sendiri gak bisa bedain antara satu dan yang lain kalau misalkan mereka pakai baju dan aksesoris yang sama. Sampai ke hal yang gak terlalu penting, yaitu siapa karakter terkuat yang ada dalam dunia anime. Karena jujur aja, kalau misalkan kalian udah nemuin karakter terkuat di dalam sebuah anime atau manga, terus kalian mau ngapain? Bikin animasi yang ngejelasin seberapa kuat karakter tersebut gitu? Oh wait, you did. Selain dari hal tadi, gue masih menemukan perdebatan yang masih terus berlangsung antara wibu baru dengan wibu lama, yang entah kenapa nggak ada yang mau ngalah antara source lebih bagus daripada hasil akhirnya. Bagi kalian yang udah lama dalam dunia perwibuan, maka mungkin kalian tahu apa yang gue maksud. Yup, perdebatan yang gue maksud adalah perbandingan antara manga lebih bagus daripada anime, dan sebaliknya. Dalam video ini, gue mau ngebahas manga Chainsaw Man yang merupakan jump manga atau shonen jump manga if you prefer, karangan Tatsuki Fujimoto yang dibuat pada tahun 2018 yang bergenre action, dark fantasy, dan horror yang udah hype di wall IG gue dari sekitar lebih dari setahun yang lalu. Dan hebatnya gue baru tahu tentang manganya sehari sebelum video tentang Jujutsu Kaisen gue selesai upload. Wow, way to go me. Spoiler alert. Seperti biasa, video ini mengandung spoiler-spoiler yang mungkin bisa mengganggu kalian para penonton anime yang sedang menantikan animenya dirilis, atau kalian yang baru mulai baca manganya. Jadi kalau misalkan kalian gak mau kena spoilnya, mending kalian tutup dulu videonya sekarang dan baca dulu manganya bagi kalian yang suka baca manga, dan tunggu animenya dirilis dulu bagi kalian dan para anime watchers only. With that being said, let's get into the main thing. Denji hidup di tengah kemiskinan dan menjadi pemburu iblis demi melunasi utang ayahnya dengan cara memberikan mayat iblis hasil buruannya kepada Yakuza. Hidupannya berubah untuk selamanya ketika tubuhnya bergabung dengan mayat anjing peliharaannya, Pochita. Wait. That's it? Like, that's the synopsis? Well, thank you Wikipedia, I'ma take it from here. Manga ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Denji yang hidup dalam kemiskinan yang sangat parah. Bahkan ia tidak pernah memikirkan makan apa besok atau makan apa hari ini. Melainkan yang harus ia pikirkan adalah berapa lama ia harus kelaparan. Itu semua terjadi karena ia terlilit hutang dengan kelompok Yakuza. Yang sebenarnya bukan dia yang punya hutang, tapi bapaknya. Wow, way to go dad. Suatu hari, Denji bertemu dengan seekor binatang iblis sekarat yang memiliki gergaji mesin di kepalanya. Dan Denji memutuskan untuk menolong binatang tersebut dan memanggilnya dengan nama Pochita, dengan syarat agar binatang tersebut membantunya dalam memburu iblis lain yang nampaknya iblis-iblis tersebut dapat dijual. Tetapi suatu hari, Denji dijebak oleh sekelompok mafia tersebut. Dan ya, you guessed it, they fucked him up. Like, real good. Dan pada akhirnya, Pochita menyelamatkan Denji dengan cara mengambil alih tubuh Denji. And I don't know about you guys, but that literally looks like a chainsaw that grows on a butt to me. Setelah gue baca manga Chainsaw Man ini dari awal sampai akhir, gue menemukan suatu hal yang unik dimana gak gue temuin dalam beberapa manga action yang udah gue baca. Dimana orientasi yang terdapat dalam manga ini berlangsung secara konsisten hingga akhir dari chapter dari manga Chainsaw Man tersebut. Dan sebenarnya itu yang mau gue katakan kalau misalkan chapter terakhir gak rilis dengan ending yang meh. Tapi kalau diperhatiin lagi, sebenarnya manga ini merupakan manga yang cukup kompleks dan dapat membuat kalian bersimpati terhadap karakter utama. Karena dalam manga ini, Denji sebagai karakter utama merupakan karakter yang mengalami banyak penderitaan, mulai dari dijadikan bahan tertawaan hingga harus menjual organ dalamnya hanya untuk membayar semua hutang-hutang ayahnya sewaktu ia masih hidup. Poor Denji, all he wanted was having a normal life. But it seems it was impossible for our Denji over here. Tapi semua itu mulai berubah perlahan-lahan setelah ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Makima, yang dimana memberikan Denji kehidupan yang, dalam kutip, normal. Dengan syarat dimana Denji harus menuruti apa yang diinginkan oleh Makima. Dan ya, seperti yang gue bilang tadi, bahwa manga ini dapat membuat pembaca bersimpati kepada Denji, yang disebabkan dari apa yang dialami oleh Denji, hanya untuk sesuatu hal yang bahkan tidak seberapa.
Wow, I did not expect that to come out from a guy who only had one ball. You know what? Forget everything that I said about Denji. He deserves to be suffer forever in his life. Harus gue akui bos, sebenarnya gue paling jarang baca manga action. Bahkan bisa dihitung jari. Jujutsu Kaisen and Chainsaw Man and Doraemon. I guess you can count that one, right? Karena memang biasanya gue hanya membaca manga horor dan yang berhubungan dengan misteri. And Dojin, of course. Oh fuck. Tapi itu bukan tanpa alasan. Yang membuat gue kurang tertarik dengan manga action itu merupakan aksinya itu sendiri. Entah kenapa gue gak bisa menikmati panel manga yang penuh dengan aksi. Mungkin karena kadang gue gak ngerti apa yang terjadi dalam panel tersebut. Sementara di saat gue membaca manga yang berhubungan dengan psychological ataupun horror harem, gue lebih menikmatinya. Ya walaupun banyak informasi yang biasanya diberikan oleh mangakanya, yang entah kenapa masih mudah untuk diterima oleh otak gue. Walaupun begitu, gue tetap mencoba untuk membaca manga Chainsaw Man. Dan di saat pertama kali gue baru mau baca manga Chainsaw Man, gue langsung tertarik dan punya perasaan kalau manga ini bakal jadi manga yang epic. Ya, coba aja lo lihat cover dari volume 1. Tell me if that wasn't epic. Dan tebakan gue bener, dimana manga ini selalu berhasil untuk memberikan suatu hal yang menarik di setiap chapternya. Dan untuk art style-nya juga sangat bagus menurut diri gue sendiri. Dimana gak ada satu gambar pun yang ada dalam panel manga tersebut yang membuat para pembaca bingung. It's just perfect. Yellow and yellow my beautiful weebs, apa kabar semuanya? I hope you all doing good today. Sejauh ini, gue sangat menikmati manga Chainsaw Man ini, mulai dari cerita hingga art style-nya. Dan gue dengar kalau manga ini bakal digarap oleh MAPPA Studio, yang dimana kita tahu bahwa MAPPA merupakan studio yang sangat menjanjikan. But let's just be honest, 3D model for MAPPA was not the best. So let's hope that they get a lot of time to deal with Chainsaw Man. Dan gue minta maaf karena nggak upload selama berbulan-bulan, karena ya kurang termotivasi belakangan ini. Anyway, terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini. Ya, walaupun yang nonton juga sedikit, tapi gue benar-benar menghargainya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like dan juga subscribe buat dapetin video lainnya seputar anime dan manga. Dan seperti biasa, kalau kalian punya saran anime yang mau gue review, kalian boleh taruh di kolom komentar di bawah. Ya, walaupun mungkin bakal makan waktu yang cukup lama buat di-review. Anyway, that's all from me. I'm Jiro, Wibu berlisensi, and I'm out from my spot. See ya!